Teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Dunia Digital. Podcast yang membahas berbagai hal menarik seputar teknologi, game, dan peluang di dunia digital. Perkenalkan, nama aku Salvone Hanan yang akan menemani kalian semua di beberapa menit ke depan. Teman-teman, siapa sih di sini yang suka bermain game? Apalagi gamenya tuh yang bisa dimainkan bersama teman secara online ya. Nah, salah satu game yang sangat populer di kalangan anak muda bahkan orang dewasa adalah game Roblox. Betul sekali. Tapi ternyata nih, Roblox tuh bukan hanya sekedar teman bermain game doang, tapi di dalamnya tuh ada juga orang-orang yang bisa menghasilkan uang. Keren banget gak sih bisa menghasilkan uang dari game? Dan mereka tuh nggak cuman main game doang gitu loh, tapi mereka tuh ada taktik-taktik gitunya buat bisa menghasilkan uang gitunya. Menarik gak sih teman-teman? Nah, di hari ini nih kita mau ngobrol langsung aja sama seorang pemain Roblox yang menjalankan semacam jual item atau jual pet gitu di salah satu permainan Roblox yang namanya Grow a Garden. Nah, dari aktivitas itu dia tuh bahkan bisa mendapatkan uang yang mungkin adalah buat uang saku mah. Wah, kira-kira seperti apa sih pengalaman kakaknya, cerita dari kakaknya? Langsung aja kasih kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, selamat siang. Ini makasih udah ngundang aku ya. Oke, Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak dulu? Boleh dong, kenalin, nama aku Kumala Agustina. Aku bener-bener main game juga ya, main Roblox, yaitu gamenya Grow Garden. Wah, menarik banget ya kak. Jadi kakak tuh bukan hanya main game doang ya di Robloxnya, tapi menjalankan semacam jual beli gitu ya di game Roblox itu. Iya bener banget, di game Grow Garden biasanya aku tuh ngejual beberapa pet dan beberapa item yang bisa membantu pemain lain gitu. Tapi kak, sebelum membahas lebih jauh nih, aku mau nanya, kan nggak semua pendengar tuh tahu Roblox ya. Roblox tuh sebenarnya apa sih kak? Soalnya aku juga nggak terlalu tahu Roblox tuh apa, maaf ya. Boleh. Jadi Roblox itu sebenarnya sebuah platform game online yang di dalamnya ada banyak sekali permainan yang dibuat oleh para developer atau bahkan oleh pemainnya juga nih. Jadi kita bisa milih berbagai jenis game, mulai dari simulasi, petualangan, sampai game santai seperti Grow a Garden. Jadi di dalam Roblox tuh nggak cuma satu game doang, nggak cuma Grow a Garden doang ya? Iya tuh, ada banyak. Kita bisa milih apa yang kita suka di situ. Terus gimana sih cara kita main game Grow a Garden itu? Awalnya sih kalau aku coba-coba ya, game ini soalnya cukup santai karena kita di situ cuma berkebun, menanam buah, mengumpulkan item dan juga memelihara pet biar pet kita tuh gemuk-gemuk. Dan dari situ juga aku mulai memahami sistem permainan yang dapat melihat ada peluang untuk berdagang item atau pet. Oh, jadi kakak di main Roblox itu bukan Grow a Garden, tapi mungkin ada yang lainnya juga ya, kayak apa sih kakak tuh di Grow a Garden tuh selain main di Roblox tuh selain main Grow a Garden tuh ada apa aja? Mungkin yang aku lihat di TikTok nih kayak ada gunung lah atau semisal main game hantu-hantu gitu kakak. Iya bener banget, di Roblox itu ada banyak ya, kayak tadi yang aku sebutin kayak ada simulasi, petualangan, atau game-game yang lain yang kayak ada FF bahkan ada itu. Di Roblox ada FF. Iya pokoknya di FF ada di Roblox ada segalanya teman-teman. Kakak waktu main Roblox tuh kenapa jadi muncul ide jualan buat di game Grow a Garden ya? Nah, karena banyak pemain yang membutuhkan item atau pet tertentu biar permainan mereka lebih cepat berkembang. Oh, menarik banget ya teman-teman. Kamu nanya lagi nih, gimana sih sebenarnya sistem jual beli di Grow a Garden itu? Nah, jadi pemain itu bakal mencari pet atau item tertentu yang jarang didapatkan atau langka gitu kan. Kalau kita berhasil mendapatkannya, kita bisa menjualnya ke pemain lain dan itu tuh bisa dijual dengan rupiah ya, dengan uang asli. Jadi kakak tuh harus rajin
main ya biar dapat item langkanya gitu, atau semisal kita nyari-nyari di aplikasi lain, di WhatsApp atau di Facebook kayak gitu? Betul banget, kadang perlu waktu lama tuh buat ngumpulin pet-pet kayak gitu, kayak misalnya pet langka gitu. Tapi kita juga bisa beli pet-pet kayak gitu tuh di WA atau di Facebook. Kadang ada platform jual belinya juga kalau buat di Grow Garden ini. Karena banyak yang jual dan banyak yang belinya juga. Kalau boleh tahu nih, pet yang best seller atau pet yang langka tuh apa sih Kak? Apa aja? Biasanya tuh rakun sih, rakun, dragonfly. Sama butterfly juga lumayan tuh. Kenapa sih mereka tuh bisa best seller kayak gitu? Karena mereka tuh punya skill yang bisa bikin kebun kita tuh lebih cepat berkembang gitu. Selain best seller nih, mereka juga kenapa sih bisa disebut pet yang langka gitu? Karena dapetinnya susah ya teman-teman. Ternyata dari Grow Gardennya juga nggak gampang beli. Iya, nggak gampang, nggak gampang buat dapetin si itu. Karena kita kan harus memecahkan telur dulu baru dapat pet itu kan, itu. Menarik banget ya teman-teman. Lalu gimana sih caranya dari item atau pet itu bisa menghasilkan uang Kak? Bisa banget, kayak yang aku jelasin tadi. Misalnya kita beli di WhatsApp atau di Facebook ya, sistemnya jual beli. Jadi kita beli ke orang lain dengan harga miring, jadi bisa kita jual lagi dengan harga yang fantastis ke orang lain gitu. Jadi caranya tuh bukan kita chat di Roblox-nya ya kayak? Bukan. Dari aplikasi yang lain. Bisa. Berarti selain main game di Roblox, Kakak juga kayak menjalankan bisnis kecil gitu ya di Roblox-nya? Iya, bisa banget, bisa dibilang kayak gitu. Jadi walaupun kayak gitu tetap harus ngikutin aturan yang ada di dalam Roblox-nya itu ya. Kakak nih mau nanya, selama menjalankan aktivitas Kakak membuat bisnis gitu di Roblox, ada nggak sih tantangannya Kak? Ada banget, tantangannya adalah persaingan dari pemain lain yang menjual item yang sama. Nah, karena itu berarti kita harus punya strategi marketing yang bagus biar si pet kita ini bisa kejual dengan laris manis dan dipercaya oleh customer kita. Kakak, aku mau nanya nggak sih? Kakak tuh pernah ketipu gitu nggak waktu jualan kayak gitunya? Semisal ketipu, ada yang beli tapi ternyata nggak bayar gitu, pernah nggak? Kalau beli tapi gak bayar sih enggak ya. Tapi kalau aku yang beli dan ditipu sama orang lain pernah. Waktu itu ada orang yang mau beli langganan aku, waktu itu mau beli rakun ke aku seharga 120.000. Terus otomatis aku tuh harus mencari harga yang di bawah 120 kan. Terus aku mencari-cari di Facebook, di WA, dan aku nemu tuh rakun dengan harga 80.000. Banget ya. Iya. Nah, aku beli tuh, tapi setelah aku transfer si orang itu tuh malah kabur dan membawa uangnya kabur. Jadi petnya nggak ada tapi duit kakak tuh udah di dia. Iya, ya ditipu ya, kayak gitu, parah. Kak, aku mau nanya juga sih, gimana sih strategi kita biar nggak kena tipu gitu lagi atau gimana gitu? Strateginya buat menurut aku kalau misalnya biar nggak ketipu lagi adalah jangan mudah percaya sama orang lain ya teman-teman, sekalipun orang itu tuh bawa-bawa nama Tuhan ya. Gitu. Dari pengalaman kakak nih buat bisnis kecil di game Roblox, apa sih hal yang paling menyenangkan menurut kakak gitu? Hal yang paling menyenangkan menurut aku adalah kalau aku tuh punya langganan yang selalu belinya ke aku. Kayak dia tuh selalu beli pet, item, atau buah-buah langka gitu ke aku. Dan langganan aku ini berasal dari luar negara ya teman-teman, dari Taiwan gitu. Dia tuh asal orang Taiwan atau emang dari sini kerja di Taiwan? Dia orang Indonesia sebenarnya. Seumuran kita kerja gitu. Iya, dia di Indonesia, cuma dia kerja di Taiwan gitu. Itu pelanggan kakak setia. Iya, pelanggan setia banget. Oke, seru juga ya ternyata cerita dari kakak. Ada juga nih kak, kakak tuh punya temen gak sih buat ngejalanin bisnis kecilan ini atau sebenarnya punya partnernya gitu? Kebetulan waktu itu ada ya teman-teman, aku punya satu partner, itu teman aku, dia membantu aku dalam mencari pet atau mencari item yang
aku nggak punya. Jadi kalau misalnya ada yang beli ke aku tapi aku nggak punya petnya, aku mintanya ke dia gitu. Jadi kerjasama gitu. Iya, kerjasama. Semisal pelanggan kakak tuh kayak pengen pet yang rakus tadi ya? Rakun. Ternyata, oh ya rakun, sorry. Rakun, ternyata di kakak tuh rakunnya nggak ada, jadi kakak minta gitu ke teman kakak. Iya, Jadi saling dia- mencari lah. Oh, dia juga jualan kayak kakak Iya, sama. jualan, saling Oh, membantu satu sama lain. Terakhir nih Kak, pertanyaan buat terakhir. Mungkin ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang ingin juga mencoba bermain Roblox atau bahkan coba dagang nih kayak kakak, dagang kecil-kecilan di Robloxnya? Nah, menurut aku kalau main Roblox itu enjoy aja sih mainnya, tetap ikutin aturannya aja, dan jangan fokus pada uangnya aja tuh. Kita juga harus enjoy dalam bermain, seru-seruan pokoknya, jangan cuma pengen uangnya aja. Setuju sih, aku setuju banget. Karena pada akhirnya game tuh cuman hiburan menyenangkan kita Iya. doang ya. Biasanya tuh gen-gen sekarang tuh atau zaman sekarang tuh main Roblox tuh cuman FOMO doang gitu. Jadi FOMO parah. Jadi semisal kita Roblox buat bisnis di Roblox tuh jangan jadi itu teh bisnis yang menetap buat kita, jadi Iya. cuma fun aja Iya. gitu ya. Oke, teman-teman pendengar, menarik banget gak sih obrolan kita hari ini? Kita tuh jadi tahu bahwa dunia game tuh ternyata tidak hanya tentang bermain game doang, tetapi juga bisa membuka peluang baru jika dilakukan secara bijak. Dari permainan Grow Garden di Roblox ini, kita belajar bahwa kreativitas dan ketekunan bahkan di dalam game pun bisa memberikan manfaat dan pengalaman yang berharga. Betul buat banget. kita. Kayak kakak ini nih bisa mendapatkan uang meskipun ya nggak besar banget, tapi seenggaknya ada uang saku. Betul. Terima kasih nih Kak kepada kakak Kemala nih untuk hari ininya yang sudah berbagi cerita dan pengalaman buat kita. Ya, sama-sama. Makasih juga udah ngundang aku ya. Iya, dan terima kasih juga kepada semua pendengar podcast Ngobrol Santai Dunia Digital hari ini. Saya Salvonia Hanan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Tetap semangat, tetap kreatif. Sampai jumpa. Dadah.